Ya, udah saya izin menanggapi bisa, Bu? Iya, silakan, silakan. Iya, Bang. Tadi Ini saya sempat ini panitia mana? Kok nggak ada yang bikin kopi udah jam segini ya? Oke. Tadi saya sempat mendengar Abang mengatakan bahwa yang nanti dikubur terus yang disalib itu kan Mesias palsu, Bang, ya? Kristus palsu. Yes. Iya, itu dugaan Abang kan, tafsir Abang. Nah, sekarang saya coba mengaitkan itu dengan kisahnya penyerupaan Isa oleh orang lain. Jadi Isa diselamatkan, ada orang lain yang diduga diserupakan seperti Isa kan begitu. Yes. Nah, di situ kan yang menyerupakan orang lain menjadi Isa ini kan Allah, Bang, ya? Iya. Artinya bahwa kalau Abang katakan yang disalibkan itu Mesias palsu, artinya Allah yang menyiasati itu kalau kita menghubungkan antara Al-Quran dengan Alkitab. Kan yang membuat orang lain disalibkan itu Allah. Yang menyerupakan Yudas, yang banyak pendapat yang mengatakan Yudas kan? Iya. Jadi kalau orang yang disalibkan itu bukan Yesus asli tetapi orang yang diserupakan oleh Allah, berarti Allah yang sengaja menyesatkan kami kan begitu logikanya. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan sesungguhnya mereka apa itu? Berselisih paham soal siapa yang disalibkan itu kan? Iya. Jadi Mesias mari saya buktikan. Ya, izinkan saya membuktikan apakah Tuhan saya yang menyesatkan atau Anda sendiri yang memilih sesat. Oke. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus ini punya dosa enggak? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Ketika dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Apakah Anda percaya? Percaya. Oke. Yesus orang benar, Yesus tidak memiliki dosa. Di dalam Taurat berdasarkan Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Di Keluaran 23 nomor 7 perintahnya kemudian, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus punya salah enggak? Itu kan larangan, Bang. Ya, tapi jangan membunuh kan? Iya, larangannya jangan membunuh, tapi faktanya banyak yang membunuh kan sekarang. Sekarang pertanyaan saya, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar atau tidak? Ya, orang tidak bersalah dan orang benar, tetapi itu kan larangan. Oke. Sekarang pertanyaannya, itu larangan kan? Iya, larangan. Itu larangan kan? Kalau itu larangan, boleh tidak Yesus dibunuh? Seharusnya tidak boleh, tetapi kan tidak boleh. Tapi kan manusia kan faktanya sampai sekarang kan masih banyak yang melarang kan itu. Tidak boleh. Pertanyaan saya, kalau itu dilanggar, dosa tidak? Ya pasti dosa. Sekarang penyaliban terhadap orang benar itu menebus dosa atau melahirkan dosa? Jawab. Ya, menebus dosa itu bukan konsepnya sekarang. Inilah yang Al-Quran katakan dan Anda tuduhkan kepada Allah. Anda mengatakan Allah menyesatkan kami. Anda punya otak, Anda manusia, Anda punya akal, Anda punya Bible, ditanya carut marut. Bukan, saya mengatakan yang menyesatkan tadi itu kan berdasarkan narasi Abang. Kan Abang bilang yang disalibkan itu kan Mesias palsu. Yes. Yesus palsu. Sementara di Al-Quran mengatakan orang yang diserupakan itu adalah Allah yang menyerupakan orang lain menjadi Yesus. Nah, ya, sekarang secara logika kan Allah yang menyesatkan itu. Oke. Sekarang begini, duluan mana Al-Quran dengan tragedi penyaliban? Tragedi? Ya. Duluan mana tragedi penyaliban dengan Al-Quran? Ya tragedi, Bang. Nah, tragedi duluan. Berarti Al-Quran hanya datang menjelaskan bahwa sebenarnya yang mereka sembah yang dikiranya Yesus itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Kenapa demikian? Tanya orang Yahudi. Wahai orang Yahudi, apa alasannya engkau ingin membunuh orang benar? Apa kepentingannya sampai engkau ingin membunuh utusan Tuhan yang suci itu? Kepentingannya apa? Mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Maukah Tuhan pencipta langit dan bumi membiarkan
orang yang disucikan, orang yang dikasihi, orang yang menjadi wakilnya, utusannya di tengah-tengah Bani Israel dibunuh oleh pelaku-pelaku maksiat? Apakah Tuhan ridho? Apakah Tuhan mau? Tuhan tidak mau. Salahkah ketika Tuhan kemudian menggantikan hambanya yang suci ketika hendak dibunuh, lalu Tuhan menggantikan orang yang suci ini dengan pengkhianat? Salah enggak menurut saudara? Artinya Tuhan menumbalkan orang lain gitu kan ya? Saya ulang pertanyaannya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pengkhianat? Salah enggak? Salah sih seharusnya. Kok salah? Coba anda baca Amsal 21 nomor 18. Amsal ini kan tulisan Salomo. Yesus berkata harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Salomo. Amsal 21 nomor 18 di situ berkata apa? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang berkhianat kepada Yesus? Ya, Yudas. Banyak. Salah tidak ketika Tuhan menggantikan orang benar ini dengan pelaku maksiat? Salah enggak? Kalau pengkhianat Yesus itu banyak, Bang. Salah satunya Yudas. Sekarang pertanyaan saya, salah tidak ketika Tuhan menggantikan Yesus yang orang benar dengan orang fasik? Salah enggak? Kalau menurut saya salah. Kenapa bisa? Ya kalau berpatokan pada pengkhianat, ya pengkhianatnya banyak. Kenapa harus Yudas kan? Karena dia yang makan suap. Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Yang disalib ini terkutuk enggak? Tidak terkutuk. Itu ada dua, Bang, terkutuk, Bang. Kiri dan kanan, Bang. Apakah Yesus terkutuk? Tanya, Bang. Yesus tidak terkutuk. Oleh karena itulah yang digantung di tiang salib itu bukan Yesus. Justru di situ Kalau bukan Yesus, kenapa dia dibuat turun sampai sebagai manusia, Bang? Dan kita juga izin ya. Dan kita membahas juga di Lukas 4 ayat 5. Itu menjelaskan ke siapa nabi-nabi palsu itu ya. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Dengar. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata. Nah, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Iya. Dia membawanya ke tempat tinggi yang gelap, berarti goa. Kita sebut goa, ya. Tidak ada tempat tinggi gelap, enggak. Dengar dulu, Bang. Jangan kamu tambahi dalilnya, saudara. Dengar dulu kamu narasi. Jangan kau tambah dalilnya juga, Bang. Jangan kau tambah dalilnya. Kemudian tidak ada Yesus kata suatu tempat yang tinggi. Nah, berarti goa nih. Kok goa tinggi? Gunung ada goa. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, ini iblis. Semua kerajaan dunia, kata iblis kepadanya, kata iblis kepada Tuhan, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Nah, kenapa dalam surat Lukas 4 ayat 5 sampai 6 tiba-tiba keluar dari gua itu Muhammad. Coba ceritakan, Bang. Baik. Yang diberikan wahyu melalui Jibril. Baik. Jadi gini, saudara. Tadi itu Nabi Muhammad dia sebagai nabi. Baik. Jadi gini, kawan. Anda harus jujur mengakui Bible itu Anda telah pelintir. Di dalam Lukas 4 nomor 5, kemudian coba iblis, Bang. Sabar dulu, jelaskan itu, Bang. Bayangan gantian. Sabar. Nanti Anda akan ketendang di sini. Bokong Anda akan kesepak sampai Anda terpental sampai ke mimbar gereja. Kenapa takut? Lukas 4. Sabar ya. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, bukan gua. Anda pelintir. 1. Jadi tinggi itu apa, Bang? Hei, saudara.
tempat tinggi itu bukan goa. Kalau dia yang namanya goa itu bukan tempat yang tinggi itu bumbungan bait suci atau di atas gunung yang tinggi. Goa yang tinggi itu cerita Campuratu. Sabar dulu. Anda tinggal ditekan tombolnya langsung terlempar ke gereja. Kemudian iblis membawa Yesus. Boleh enggak saya bicara? Atau Anda aja yang mau bicara? Silakan. Saya diam. Silakan. Oke, langsung pakai data Bang ya, Bang Juma ya, baru narasi ya. Saya buka dari sini ya. Silakan. Bicaralah. Sampai 6 tahun ke depan, jangan berhenti. Silakan. Kenapa bisa di dalam Lukas 4 tiba-tiba yang keluar dari goa itu Nabi Muhammad yang keluar membawa Jibril? Coba jelaskan datanya Bang. Silakan. Lukas 4 nomor 5 ada goa nggak di situ? Kita membicarakan yang tinggi. Yang tinggi jadi apa Bang? Tinggi itu bisa pohon, bisa gunung. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Berarti suatu tempatnya itu apa Bang? Yang tinggi apa Bang? Ya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya. Nah, masuk ke gua. Itu tanya nih. Ini menceritakan siapa Nabi Muhammad? Apa ya? Ketika orang masuk ke gua, apakah alam semesta dunia ini bisa kelihatan dalam gua? Ayo. Itu dia bernarasi Bang. Dia menceritakan masuk ke gua untuk melihat segala diberikan sesuatu mujizat ya masuk ke dalam gua gitu ya, memperlihatkan tapi dia nggak menunjukkan langsung bercerita. Ini iblis bercerita ya. Dalam gua dan tempat yang tinggi. Coba jelaskan kenapa baik. Nabi Muhammad baik ya. Kalau Muhammad kalian baik. Giliran saya nih atau masih mau bicara? Lanjut ya. Ya. Saya ambil Lukas 4 nomor 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dan iblis berkata kepada Yesus, Yesus, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, kata iblis, seluruh itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya kemudian, apakah iblis berhasil menggoda Yesus? Jawabannya tidak. Berarti Yesus di sini tidak diberi kuasa dunia beserta segala kemuliaan yang ada di dalamnya. Saya ulang lagi, apakah iblis berhasil? Tidak berhasil, sehingga Yesus tidak ada kuasa akan dunia ini. Catat itu baik-baik. Yesus tidak berkuasa akan dunia ini. Karena iblis tidak berkuasa kemudian mencobai Yesus. Iblis tidak berhasil membuat Yesus tunduk menyembah dirinya. Andai saja Yesus menyembah iblis, maka Yesus diberi kuasa dunia. Tapi ternyata tidak. Paham itu ya? Yesus yang asli tidak diberi kuasa. Bang, izin Bang, pertanyaan saya belum jawab. Sabar. Lalu lihat di data nomor 13-nya. Setelah iblis gagal memberikan kuasa kepada Yesus, iblisnya mundur dari Yesus dan iblisnya kemudian menunggu waktu yang tepat. Apakah tadi iblis berhasil memberi kuasa kepada Yesus? Tidak. Apakah iblis sabar? Apakah iblis kemudian mengatakan bahwasanya dia berhasil mencoba Yesus? Tidak berhasil. Mundur tidak iblis? Mundur. Istirahat tidak dia? Istirahat. Apakah selama-lamanya dia tidak akan menggodai lagi? Tidak. Dia menunggu waktu yang tepat. Ingat saudara, Anda mengatakan bahwasanya iblisnya itu masuk ke kubur atau di dalam goa. Sekarang Yesus, pengganti Yesus itu dikubur di mana? Di goa atau bukan? Jawab dulu. Bang, pertanyaan saya belum dibalas, belum dijawab. Ya, ini saya mau jawab. Ini sedikit lagi. Ini sedikit Nabi lagi. Muhammad keluar. Ini sedikit lagi.
Pertanyaan saya, apakah yang digantung di salib itu nantinya dikuburkan dalam gua? Jawab. Jawab. Woi. Pak, kau masuk ke room oten aja, biar nggak dimut kau. Apakah Anda mengakui bahwa orang yang digantung setelah diturunkan dari tiang itu dikubur dalam gua? Jawab. Tiang itu dikubur dalam gua. Jawab. Anda mengatakan iblis ke dalam gua kan? Pertanyaan saya, apakah mayat orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan dalam gua? Jawab. Woi. Pelan, saya ketawa sama kamu ya. Iya. Jawab. Kamu apakah orang yang diturunkan dari salib itu dikuburkan di dalam gua? Giliran jawab. Saya modal congor, kamu mute ya. Inilah kayak ginilah kadun-kadun Islam ini. Nggak paham. Nangis dia teman-teman. Nangis dia. Dia ketelan sendiri dengan muntahnya. Yesus itu dikuburkan di dalam gua milik Yusuf Arimatea. Ketika iblis ingin memberikan kuasa kepada Yesus, apakah Yesus terima? Tidak. Lalu siapa yang keluar dari goa kubur mengaku kepadanya telah diberi kuasa? Nyu. Yesus yang asli menolak diberi kuasa. Tetapi ada yang keluar dari kubur menerima kuasa itu. Itu bukti bahwa yang turun dari tiang bukan Yesus. Yang menerima kuasa adalah dia yang berhasil dirasuki oleh iblis. Ingat Yohanes 6 nomor 70. Apa kata Yesus? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, namun satu di antaramu adalah iblis. Kalau ternyata yang disalib ini adalah pengganti Yesus, berarti yang disalib ini adalah iblis. Kalau yang mencobai iblis ini kepadanya telah diberi kuasa dunia, maka yang keluar yang adalah iblis dari kubur itu adalah penguasa dunia. Ada yang salah dari penjelasan saya? Yesus tidak menerima kuasa dunia. Lalu siapa yang menerima kuasa dunia? Hamba iblis. Aku akan memberikan semua itu kepada siapa yang aku kehendaki, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Siapa penguasa dunia? Iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengaku kepada aku telah diberi kuasa dunia? Iblis dong. Iya, itu bukan Yesus. Baik. Oke, silakan. Tadi ketika iblis berjanji kepada Yesus akan memberikan sesuatu itu, abang percaya perkataan iblis itu? Iya, saya percaya. Oh, saya tidak percaya perkataan iblis. Seandainya Yesus mengikuti kemauannya iblis waktu itu, belum tentu dia menepati janjinya kan? Masih ada peluang dia mengingkari karena memang iblis. Ya. Kalau saya tidak percaya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kemudian ada yang berhasil ditundukkan, iblis juga berkuasa memberi kuasa, betul? Siapa yang berhasil? Ya, siapa yang tunduk kepada iblis? Kan Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Yohanes 12 nomor 31, coba Anda plototin. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 12, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk angkatan jahat. Baca Matius 12 nomor 38 dan seterusnya sampai nomor 40.
Itu Yesus mengatakan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti pada hari ketiga anak manusia itu akan keluar dari perut bumi, dan itu adalah tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Maka yang keluar dari bumi, apa yang dikatakan? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa, Rek? Kalau kata perut bumi ini, pemahaman abang seperti apa perut bumi itu? Kuburan, kubur yang digali, ya? Yes. Kalau sepengetahuan saya bahwa Yesus itu di dalam gua yang... Mantap sekali, Anda sudah menjawab saudara kita yang tadi. Saudara, Anda lihat di dalam Yesaya 14, nomor 12, 13, 14, dan 15, endingnya di data nomor 15. Ketika iblis naik ke awan-awan ingin menyamai, ingin menyeterai, ingin menyaingi pencipta langit dan bumi dengan cita-citanya yang tinggi itu, tapi Tuhan mengatakan apa di data 15? Sebaliknya, ke dalam alam maut, ke dalam kubur, engkau akan dilemparkan. Iblisnya dilemparkan ke alam kubur, dilemparkan ke perut bumi. Yesus berkata, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dari mana? Dari kubur. Siapa yang keluar dari kubur? Tanda untuk angkatan jahat. Siapa yang percaya makhluk yang keluar dari kubur? Karisten. Tanda-tanda Yesus Kristus penyesat adalah memiliki pengikut banyak, dan mereka kemudian percaya ketika ada yang mengaku ada Yesus di sini, ada Yesus di sana. Sedangkan Yesus berkata, jika ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak tanda kedatanganku. Matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa dunia akan berguncang, dan anak manusia akan nampak di langit, dan seluruh manusia akan melihatnya. Kalau itu belum terjadi, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 1000 orang, 1 miliar orang mengaku bertemu dengan aku, ente jangan percaya, itu bukan aku. Selesai kita. Okay. Ada lagi? Cek. Iya, Bang Kris, gimana Bang Kris? Ya. Tadi ketika ada ayat yang mengatakan penguasa akan dilempar keluar dari dalam perut bumi itu, kenapa abang menyimpulkan Yesus yang keluar dari kubur? Karena Yesus tidak dibunuh, Cak Ayu. Begini Bang, apakah waktu iblis itu baru keluar dari perut bumi itu ketika Yesus keluar dari kubur dulu? Yesusnya ada berkentayangan selama dari awal memang kan? Yesusnya yang mengatakan itu, bukan saya loh. Ya, saudara, berarti abang yang salah tafsir kan di situ. Oh tidak, kata Yesus, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Berarti yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku, yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias bukan Yesus lagi. Tidak lama lagi aku akan berbicara denganmu, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Dan dia penguasa dunia ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika penguasa dunia merasuki Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Tidak. Berarti dengan kata lain, sia-sia iblis merasuki Yudas. Kenapa? Karena dia tidak berhasil kemudian menyerahkan Yesus asli kepada pengadilan Romawi. Yesus yang berkata, kalau menurut kami berhasil, menurut abang yang berarti iblis berkuasa atas Yesus. Mana yang betul, Anda atau Yesus? Yesus yang berkata, iya, setelah berkuasa atas Yudas, berkuasa nggak terhadap Yesus? Ya tidaklah, karena bukti tidak. Berarti Yudas tidak berhasil mengkhianati Yesus. Berhasil. Loh, berarti iblis berhasil kepada Yesus. Iblis berhasil membujuk Yudas. Nah, apakah hasil daripada membujuk Yudas itu berhasil? Begini, kalau kita buat kalau Adam sedikit pun
begini, tidak berkuasa atas diriku sedikit pun, kata Yesus. Begini, ketika Adam dirayu oleh iblis, Adam dan Hawa dirayu oleh iblis, kan di situ iblis berhasil merayu, berkuasa atas Adam dan Hawa, kan? Tidak berarti iblis berhasil melawan Allah, kan? Tidak juga seperti itu. Nah, sekarang begini, iblis datang kepada Adam, berhasil nggak iblis? Berhasil. Enggak, Anda keliru. Tidak berhasil. Iblisnya kemudian datang kepada istrinya Adam. Barulah iblis berhasil mencobai istrinya Adam. Adam istrinya terpedaya. Istrinya yang terpedaya dalam kuasa iblis inilah yang menggoda kemudian Adam. Jatuh enggak Adam? Ya jatuh sama-sama. Jatuh. Melalui tangan semua, kan? Melalui tangan iblis atau melalui tangan Hawa, istrinya? Ya, bujukan dari Hawa itu iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata lain, iblis tidak berhasil terhadap Yesus, maka iblis memakai Yudas. Berhasil nggak Yudas mencoba Yesus? Kalau Yudas berhasil. Hah? Kalau Yudasnya berhasil. Hah? Berhasil? Ya, iblis berhasil menggoda Yudas, membujuk Yudas. Berarti kalau Anda mengatakan Yudas berhasil mencobai Yesus, berarti iblis berhasil mencobai Yesus, betul? Bukan iblis yang iya. Parah. Bagaimana iblis mencoba Yesus? Yang dicoba itu Yudas, itu Yudas. Ketika iblis datang kepada Adam, iblisnya tidak berhasil. Yang berhasil mencobai Adam adalah Hawa, betul? Ya, sudah pasti dari pengaruh iblis juga. Dari pengaruh iblis. Berarti Yudas pengaruh iblis. Yudas yang berhasil nggak pengaruh iblis kepada Yesus? Kepada Yudas. Kepada Yesusnya berhasil nggak? Iya, saya paham. Berhasil tidak Yudas berkhianat kepada Yesus? Ya, berhasil. Berhasil nggak iblis kemudian mempropagandai Yudas agar kemudian Yesus dibunuh? Berhasil nggak iblis? Berhasil. Berarti Yesus bohong. Di dalam Yohanes 14:30 Yesus berkata, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Kok Anda mengatakan berhasil? Yesus mengatakan tidak sedikit pun. Iya, tahu, kawan tahu. Sekarang Yudasnya berhasil nggak menyalibkan Yesus? Ya, berhasil kalau menurut kami. Berarti Yesus berhasil dikuasai iblis. Yudas yang dikuasai iblis. Astagfirullahalazim, ya Allah yang karim. Saudara, tujuan iblis merasuki Yudas, sasarannya siapa? Yudas atau Yesus? Kalau tujuan iblis merasuki, sasarannya Yudas. Bukan Yesus. Bukan, jelas-jelas. Mate bale. Udahlah, angkat tangan saya. Saya angkat tangan kepada saudara yang kemudian mencoba untuk menerapkan kebenaran Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Lalu kemudian yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu hendak menipu Allah dan menipu orang-orang beriman, padahal sebenarnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saya pamit sebentar ibadah salat zuhur sejenak. Habis ini saya kembali lagi kurang lebih 15 menit sampai 20 menit. Enggak lama. Ya, Bang Waseng, bentar ya Bang Waseng ya, ibadah dulu Bang Zuma. Nanti 15 menit kemudian. Berapa detik aja? 15 menit. Ini, saya kan oten awam Bang Zuma. Ya. Saya dengar pemaparan tentang Bible Bang Zuma sungguh dalam. Gini Bang, bisa nggak Bang Zuma datangin Bang CP atau Edis untuk adu argumen? Itu aja penyampaian saya. Pemahaman mereka terhadap Bible dangkal, jadi saya nggak cocok dengan mereka. Gitu ya. Berarti Bang Zuma takut ya?
Saya takut, betul. Saya takut ketularan bodohnya. Saya ibadah dulu kawan. Atau memang Bang Suma ini ada 3.000 lebih penonton ini. Ya, Bang Waseng lah, datangin aja room CC atau room Edis atau siapa itu. Ya tenang dulu Bang. Jangan lawan yang oten-oten yang Bang, jangan merepet ya. Bang, jangan Itu merepet. aja penyampaianku. Jangan merepet, jangan merepet. Kalau bisa, kalau bisa pendeta Bang, jangan pelawak dari Kristen, jangan. Jangan pelawak. Enggak butuh pelawak. Nah, itu bukan pelawak. Ya mending abang sendiri yang debat sama Bang Zuma, ngapain nyuruh-nyuruh. Laki-laki sejati Bang Suma. Abang mending debat Bang sendiri Suma sama datang Bang Zuma. Sudah Bang ya, dibawa aja Bang ya, kalau nggak mau dialog Bang ya. Nggak merepet aja kayak mama, kurang belanja kau. Bukannya debat sendiri malah nyuruh orang sono-sono. Oke, Bang Martin sama Ibu Darni kita rehat sejenak ya. Enggak tutup komal, tunggu Bang Zuma selesai sholat baru kita lanjut lagi. Ini seru ini pembahasan ini. Jadi Bang Martin tadi kalau dinilai dengan kawan-kawan di bawah tadi itu nggak jujur Bang Martinnya menjawab. Ketika ditanya tujuan iblis merasuki Yudas itu siapa? Kan tujuannya Yesus sangat jelas supaya Yesus itu ditangkap, dibunuh dan disalibkan kan kayak gitu. Tapi Bang Martin nggak jujur tadi. Terima kasih sudah membenarkan Al-Quran. Nah, yang kedua Ibu Darni, bentar dulu Bang Kris, sabar Bang. Ito Darni masih bisa standby kan Ito Darni, mute-nya dibuka. Izin teman-teman ya, saya dengan Cebi di sini moderator. 1, 2. Ya siap, saya naikkan dulu kawan-kawan Kristen ya Ito ya, yang lain ya, yang bisa dialog. Mungkin kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau romo, mungkin aku juga mau turun dari tadi, oke ya? Oh siap Ito, siap Ito. Makasih banyak Ito. Nanti naik lagi Ito ya. Ya oke. Bu Darni ngapain turun Bu? Enggak apa-apa. Oke, Bang Fandi. Bentar dulu Bang Martin. Ada teman di bawah ini ST kalau di bawah naik deh. ST kalau di bawah naik. Silakan teman-teman Kristen ya dulu yang naik ya. ST kalau di bawah silakan naik. Tadi chat di WA beliau. Oke, Sela Kristen atau Muslim? Panggilan kedua untuk Sela, Kristen atau Muslim? Oke, enggak menjawab ya. Silakan teman-teman Kristen kalau bisa typing dulu Bang, aku Kristen, tolong dinaikkan gitu. Silakan. Ada moderator 2. Ya, monitor ya teman-teman Kristen ya. Gimana Bang Martin tadi? Iya, karena saya buat perbandingan begini. Ketika iblis itu mencobai secara langsung Yesus di padang gurun kan tidak berhasil, Bang. Itu dia mencobai langsung. Kemudian dia rayu Yudas kan berhasil. Berarti ya, tujuannya berhasil juga dong. Gini kan? Artinya di situ dia mampu menguasai Yudas, tetapi tidak mampu menguasai Yesus, kan jelas itu. Ya, tapi kan berhasil dengan cara lewat Yudas, sama dengan godaan terhadap Nabi Adam. Nabi Adam digoda itu melalui Siti Hawa, melalui istrinya. Kan kayak gitu. Berarti kesimpulannya berhasil dong. Iblis lewat Hawa, iblis lewat Yudas, berhasil dong. Gitu loh. Itu cuma permainan kosakata. Ketika Anda membantah sama dengan Anda membantah kitab Anda sendiri, Bro Martin. Ketika dia sudah berhasil menggoda Hawa, kan? Artinya Hawa sudah punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu terpengaruh dari rayuan iblis yang awal tadi. Jadi bukan iblis berhasil langsung menggoda Adam, tetapi melalui perantara Hawa. Kan berhasil lewat jalur manapun, tujuannya kan menggoda Adam, betul? Coba Martin, tujuannya siapa? Tujuan iblis siapa? Keduanya. Oke, tujuan iblis siapa? Yang utama siapa tujuannya? Adam. Yang pertama kalau di kami itu Hawa. Bentar, tujuannya menggoda Adam itu yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, kalau ingat saya di Kristen kedua.
iblis mau menggoda Adam tapi tidak bisa. Akhirnya dia ambil jalur lain. Sampai kan ke tujuannya, penggodaan karena Hawa Adam. Gini, Hawa itu kan apa, nafsu Bang ya? Hawa itu nafsu. Enggak begini Bang Martin, jangan kemana-mana dulu. Saya tidak biarkan Anda lari Nafsunya kemana-mana. dulu yang digoda. Pertama, yang mau digoda itu kan Adam, betul? Ya Hawa bukan. Kalau di kami Kristen itu apa? Perempuannya dulu. Hawanya dulu yang digoda. Kan nafsunya dulu yang digoda, baru dia menggoda manusia gitu kan. Masa Setelah mau menggoda Adam, tidak berhasil iblis. Lewat jalur lain lah, lewat istrinya si Hawa berhasil. Berarti Adam berhasil tergoda atau enggak? Jalur lain nih. berhasil memang digoda oleh hal-hal tadi. Sama halnya dengan Yesus. Ketika iblis hendak mencoba Yesus, menggoda Yesus, enggak berhasil, maka iblis lewat jalur lain, yaitu menggunakan Yudas. Maka berhasillah iblis tersebut. Ya, artinya secara tidak langsung juga bahwa Yudas ini lebih cerdas dari iblis, karena iblis menggoda secara langsung saja tidak berhasil. Yudas lebih cerdas dari? Ya kan logikanya kan begitu kan. Sementara Gimana? iblis menggoda Yesus langsung saja tidak berhasil. Ya oke, tidak berhasil. Tapi lewat jalur lain berhasil nggak? Tetapi Yudas yang menggoda Yesus berhasil. Lewat jalur lain untuk menggoda Yesus berhasil nggak? Ya, artinya iblis ini tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan yang lebih besar. Susahnya Bang Martin ini, dia nggak mau jujur. Contoh ya, pernah saya kasih satu dalil Bang Martin ini. Di dalam Yohanes 17:3 ini pembahasan yang paling berat menurut saya ini kepada Bro Martin. Menurut bagaimana Martin? Yohanes 17:3 itu, di situ Yesus itu berbicara sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurutmu? Bentar, Yohanes 17:3 Bang ya. Ya, silakan. Ini contoh ya, silakan Bang Martin. Apakah teman-teman Kristen ini membenarkan apa yang dikatakan Al-Quran tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma? Di dalam Yohanes 17:3 pengakuan Yesus itu sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan? Oke, baik, saya baca dulu Bang ya. Silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku pada dirimu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, di sini Yesus mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada Bang ya. Dia bersama-sama dengan Allah. Saya tanya Yohanes 17:3 bukan ayat lain. Kita menguji Bang Martin. Kita cuman menguji apakah Bang Martin itu jujur atau tidak jujur. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Ini kejujuran aja yang mau diuji nih. Di sini Yesus mengaku dia diutus, yang sebelum dunia ada dia sudah ada dalam. Pertanyaan saya, dia mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Di sini utusan. Dia mengaku yang Engkau utus kan? Oke, pertanyaan saya, itu kan ada Tuhan dan ada utusan Tuhan. Nah, yang ngomong ini kan Yesus. Setelah Yesus ngomong, Yesus ini mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Dia mengaku utusan di sini. Oke, betul, mengaku utusan. Kata lain dari utusan apa? Orang yang disuruh pergi ke suatu tempat. Untuk menyampaikan firman, Yohanes 17:8, betul? Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, kata Yesus. Oke? Oke, tapi sekarang begini Pak. Sebentar, jangan dulu lari. Ini cuma satu ayat loh. Cuma satu ayat. Cuman satu ayat. Nah, fokusnya pertanyaan saya mau menguji Bang Martin ini apakah mengikuti apa kata Bibelnya atau enggak ikut kata Bibelnya. Nah, pertanyaan saya Bang Martin, apakah Yesus di sini Yohanes 17:3 mengaku Tuhan atau mengaku bukan Tuhan? Silakan Bang Martin. Dia mengaku utusan di sini. Oke, berarti bukan Tuhan.
Betul? Tidak dijelaskan seperti itu. Dia mengaku harus sebagai itu. Nah, satu lagi. Coba Yohanes 11 40 sampai 43 silakan dibaca. Satu lagi nih, aku kasih contoh. Ini contoh aja. Nanti teman-teman Kristen dan Muslim di bawah yang menilai. Yohanes 11 40 sampai 43 silakan. 11 40 43. Sampai 43. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang yang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Pertanyaannya timbul di dalam Yohanes 11 40 sampai 43 ketika Yesus hendak membangkitkan Lazarus, itu kan ada orang banyak tuh mengelilingi dia, ya kan? Supaya mereka percaya. Kata Yesus, supaya kalian itu percaya kepada saya. Nah, pertanyaannya, Yesus ini mau dipercayai sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan di dalam Yohanes 11 40 sampai 43. Silakan. Sebagai utusan. Oke. Sebagai utusan Tuhan, berarti bukan sebagai Tuhan, ya, betul? Oke, baik. Kita bicara soal utusan begini. Silakan. Abang Pandi percaya bahwa malaikat itu juga diutus Tuhan, kan? Oke, bentar. Ini konteksnya berbeda lagi ya. Saya fokus di Yohanes 11 40 sampai 43. Ini kan pengakuan dari pribadi Yesus sendiri. Betul? Betul. Nah, ketika dia bilang dirinya utusan, ketika dia bilang dirinya utusan, apakah itu pengakuan sebagai Tuhan atau sebagai bukan Tuhan menurut kamu? Oke. Kalau secara logika cepatnya berarti bukan Tuhan, Bang, ya. Tapi begini. Kita sudah terjawab. Jadi sama seperti Yohanes 17:3 tadi bahwa Yesus di situ mengaku bukan Tuhan. Itu logikanya. Jadi jangan diputar balik lagi. Dulu. Saya belum selesai. Saya secara pribadi itu mengaku itu Yesus sebagai utusan. Tetapi utusan yang seperti apa? Kan di situ jelas di ayat selanjutnya bahwa Yesus ini sudah ada sebelum dunia diciptakan. Artinya yang dia sudah ada dari awal ini kemudian diutus datang menjadi manusia seperti manusia. Itu kita bahas Yesus palsu lagi itu, Bang Martin. Itu Yesus palsu lagi itu. Itu sebentar, tidak apa-apa. Yang bilang dia ada sebelum Abraham ada itu palsu. Yang bilang segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit maupun di bumi itu palsu. Tadi kan sudah dibahas juga. Itu kan pendapat. Kita fokusnya begini, Bang Martin. Ini kita fokusnya di pengakuan Yesus. Iya, saya juga mengaku dia sebagai utusan, tidak perlu dibahas. Nah, kalau teman-teman Kristen misalkan mengatakan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, itu mau mengatakan kepada manusia yang mengelilingi dia bahwa dia itu Tuhan, itu berbantahan dengan dalil yang pengakuan yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 11 40 sampai 43. Yohanes 11 43 tadi. Kalau teman-teman Kristen gini Bang, sebentar Bang Martin. Kalau teman-teman Kristen memaksakan bahwa ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia di situ mengaku dirinya Tuhan, itu keliru besar karena teks yang tertulis di situ Yesus mengaku hanya sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kan gitu. Iya, saya juga mengakui di dua ayat yang tadi Abang suruh saya baca kan dua-duanya sama mengakui sebagai utusan semua. Tidak ada bedanya. Tapi utusan yang seperti apa yang kita persoalkan ini? Ya, kalau penyampai firman. Sabar dulu. Yohanes 3:34, siapa yang diutus Tuhan? Dialah untuk menyampaikan firman. Itu kata Yohanes 3 nomor 34. Nah, sebentar, ada buktinya. Yesus ini punya bukti bahwa dia itu utusan penyampai firman. Ada buktinya. Iya, saya silakan dibaca di dalam Yohanes 17 nomor 8. Saya tidak bantah soal Yesus itu utusan, betul. Tapi utusan yang seperti apa? Begini. Ya, utusan untuk menyampaikan firman. Kan Yesus sudah menjelaskan sendiri Yohanes 17:8. Sebab segala firman perkataan yang kau sampaikan kepada aku Bapa telah kuterima dan aku telah menyampaikannya kepada mereka. Mereka pula telah menerimanya. Iya. Dikuatkan lagi oleh Yesus. Ini pengakuan Yesus bahwa dirinya bukan Tuhan ya. Ini pengakuan Yesus dalam Yohanes 17:8. Yesus mengatakan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, kata Yesus. Ini penguatan Yesus meyakinkan lagi kepada orang-orang bahwa dia itu cuma utusan Tuhan dan bukan Tuhan.
Saya juga mengakui. Saya juga mengakui dia utusan. Saya juga mengakui dia utusan. Sesuai pernyataan yang ada di Alkitab 2 ayat yang tadi abang tunjukkan, kan itu tidak bisa dibantah bahwa dia itu utusan menurut dia sendiri kan. Nah, tetapi utusan yang seperti apa ada di lanjutan di bawah. Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada. Jadi seperti saya kasih analogi seperti begini bang. Malaikat itu hakikatnya roh kan. Dia sudah ada bersama dengan Allah di awal. Di awal sebelum semuanya kita ini semua ada kan. Kemudian di abad ke-6 kan dia bisa datang dengan wujud sebagai manusia seutuhnya. Padahal malaikat ini hakikatnya roh. Kemudian dia bisa berubah wujud saat dibutuhkan, saat-saat tertentu dengan menjadi manusia yang sempurna. Itu di Maryam 17 kalau tidak salah tuh, malaikat berubah jadi manusia yang sempurna sama seperti kita. Padahal hakikatnya roh. Jadi begitu juga Yesus. Yesus dulu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Di saat abad ke-1 dia datang sebagai manusia. Kan sama saja itu. Kenapa di Al-Quran diterima, di Yesus tidak bisa? Ya poinnya apa Bang Martin? Ya poinnya bahwa Yesus itu hakikatnya roh di awal sebelum dunia ada. Sama seperti malaikat di Maryam 17 itu. Jadi kita ini manusia sebelum kita ada. Apa hakikat kita? Hakikat kita manusia ya daging. Sebelum daging ini ada, sebelum daging ini ada, kita lahir di muka bumi ini. Kita ini kan sebelum kita lahir, kita jadi daging di bumi ini, kita punya hakikat apa? Jadi kita manusia tuh daging on off, daging on off. Sebentar bang, kalau bicara manusia ya kita yang sudah jadi ini. Kalau yang belum jadi ya bukan manusia. Oke, kalau Yesus hakikat manusia. Oke, sebelum jadi ya. Yesus sebelum jadi apa? Roh, seperti malaikat. Roh. Kita manusia sebelum jadi apa? Ya bukan manusia. Ya apa? Yang tidak tahu, tanah lah apa dan sebagainya. Kalau abang tanya hakikat manusia, manusia itu yang sudah jadi. Jadi yang apa yang sekarang hakikat kita? Iya, kan tadi sebelum Yesus ada, sebelum dunia ini ada, Yesus sudah ada. Bentuknya kamu katakan bahwa bentuk Yesus itu roh. Iya kan? Nah, bentuk kalau manusia misalkan kamu, saya, Cebi dan lain-lain, sebelum kita diciptakan sebagai manusia, kita ada di bumi ini dalam bentuk daging dan roh. Kita ini apa? Tanah barangkali. Tanah enggak tuh? Kalau pertanyaan itu tanah pasti. Tetapi kalau pertanyaan kita yang manusia itu hakikat manusia itu kan artinya yang sudah jadi, bukan masih dalam bentuk benih dan sebagainya. Kalau bicara manusia kan sudah jadi seperti ini kan. Hakikatnya apa manusia itu ya pasti daging. Sementara Yesus itu sama seperti malaikat. Kalau gitu saya tanya balik ke abang, di Maryam 17, malaikat itu kan hakikatnya roh. Ketika dia menjadi manusia seutuhnya, saat dia menjadi manusia itu hakikatnya apa? Malaikat jadi manusia. Malaikat jadi manusia. Tertawain lagi ini. Enggak lucu, Bang Martin ini lucu. Malaikat itu roh. Iya. Itu dapat literasi dari mana? Dapat ilmu dari mana? Malaikat itu roh. Waduh, hakikatnya roh. Apologet Islam bukan Maryam 17 itu. Mana datanya malaikat itu roh. Oke, baik. Coba dibuktikan di dalam Bible-mu, silakan dibuktikan. An-Nisa 17. Masa tidak tahu itu ketika malaikat datang dengan menampilkan sebagai manusia seutuhnya itu. Ya, Maryam 17 bang ya. Dia dalam kurung Maryam memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami dalam kurung Jibril, roh ya bang ya, kepadanya, kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
Enggak, tadi ini kan statementmu, kau mengatakan jangan dulu kau masuk ke Al-Quran, nanti kau salah paham ya. Ini Entar memang dari awal saya bawa ini nanti data tadi dari Maryam. nanti keliru. Bentar dijelaskan. Fokus di Bibelmu, ada tidak dalilnya bahwa malaikat itu roh? Itu yang poin pertama itu dulu. Iya, Oke? roh. Ya, di pertama di dalil di dalam Bibelmu, di dalam kitab sucimu. Nanti setelah itu kita bahas yang di dalam Al-Quran. Silakan kau fokuskan yang kau katakan tadi bahwa malaikat itu roh. Silakan. Saya tunggu dalilnya. Iya, kalau di Islam kan sudah jelaskan, sekarang di Kristen, versi Kristen. Di versi Kristen itu yang, tapi saya lupa ayatnya nih, Bang. Seingat saya itu bahwa ketika Maryam diberi kabar oleh Roh Kudus itu kan, Roh Kudus itu diartikan malaikat tadi kan, Gabriel, malaikat Gabriel, artinya Roh Kudus. Berarti roh sudahlah, jelas gitu. Sama dengan ini, hampir mirip dengan ayat Pertama gini, Bang Martin. Ini yang pertama. Apa definisi hakikat? Tahu Bang Martin? wujud yang sebenarnya. Ya, keberadaan atau yang sebenarnya. Hakikat itu keberadaan atau wujud yang sebenarnya dia. Nah, kalau berbicara malaikat itu roh, kita kan tahu roh itu tidak bisa dilihat, Bang Martin. Itu poin pertama. Itu goib dia. Nah, kalau kita mengatakan malaikat itu roh, siapa yang lihat malaikat ini? Siapa yang lihat roh ini? Siapa yang bisa melihat ini? Al-Quran dan Alkitab. Sebentar Bang Martin, sebentar. Contoh, di dalam Bible kamu itu dikatakan roh Tuhan melayang-layang. Itu yang lihat siapa? Sepakat nggak bahwa roh itu tidak kelihatan? Setuju nggak? Ya, kalau dia katakan Tuhan duduk, baru itu yang termasuk akal. Kalau melayang-layang. Enggak, yang lihat roh melayang-layang ini siapa? Sampai tertulis di dalam kitab kalian, roh melayang-layang di atas air. Yang lihat siapa? Kita tahu roh itu hakikatnya kenyataan atau keberadaan yang sebenarnya. Itu kita tidak bisa lihat barang itu. Goib dia. Tanya ke Musa yang menulis itu. Astagfirullah Bang Martin. Makanya itu salah persepsi kalau mengatakan malaikat itu adalah roh. Itu keliru. Karena tidak bisa. Ini di Al-Quran ini gimana? Bentar dulu, nanti dijelaskan yang itu. Di Bibelmu saja nggak ada tertulis, terus kau narasikan gimana ceritanya? Jadi ditarik dulu kembali kata-katanya. Bahwa di dalam Bible itu tidak ada yang mengatakan bahwa malaikat itu roh. Itu keliru besar. Roh itu ditarik Kudus. dulu. Roh Kudus Atau itu mungkin, roh. Oke, Bang Raja Sitorus mungkin bisa nggak usah typing di bawah, Bang. Kayak anak kecil aja, Bang Raja Sitorus ini. Iya, takutnya. Silakan Bang, ditanggapi aja. Kayak bocah aja. Saya mau nanya nih Bang, Nggak mau ditanggapi Bang. Ya itu kan tadi urusan kalian berdua, sekarang ini urusan kita berdua gimana? Ya udah silakan Bang. Aku kasih kesempatan lah. Saya menemukan ayat di dalam Al-Quran. Pernahkah kau melihat orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Itu yang dimaksud ayat itu gimana itu, Bos? Kok ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Ayatnya di mana Bang? Surah Al-Jasiyah nomor 41. Ya bisa ditampilkan Bang. Aduh, masalahnya handphone saya cuma satu. Ya bermodal lah Bang. Minimal 2 lah handphone. Kalau naik komal diskusi itu minimal 2 handphone Bang. Bermodal dikit lah. Kan kita kan saling mengerti lah ya kan. Nah, terus gimana itu? Gimana kok bisa ada orang-orang menuhankan hawa nafsunya? Yang dimaksud ayat itu ditunjukin aja Bang. Kenapa? Ditunjukin aja dalilnya Bang. Masalahnya Soalnya nggak ada babu di sini, nggak ada budak di sini. Gimana ceritanya? Ya, tapi kan hostnya ini menghindar apa gimana ini? Nggak ada budak soalnya. Kenapa? Nggak ada budak Bang di sini Bang. Silakan Bang, ditunjukkan datanya. Mungkin minta bantu sama Bang Martin, mungkin bisa, silakan. Ini abangnya pura-pura atau gimana? Menghindar atau gimana ini? Enggak Bang, pakai minimal 2 device lah Bang kalau dialog. Iya, setidaknya abang kasih tahu kan sedikit isi Quran abang kan. Kami ini tidak menghafal Quran Bang, tidak banyak yang kami hafal. Penghafal Quran itu ada juga orang-orangnya Bang. Tetapi makanya kalau naik komal diskusi itu Bang, minimal surahnya kita tahu, terus terjemahannya kita tahu, itu minimal Bang. Ya. Surah Al-Jasiyah nomor 41.
Nah, bacakan coba terjemahannya. Nomor berapa? 41. Nah, itu sudah salah juga. Ya, sengaja Surah Al-Jasiyah itu Bang tidak sampai 40 Bang, enggak sampai 38, hanya 37 ayat. Inilah aku bilang teman-teman Kristen ini aduh. Ya, agak lupa sedikit, berarti 3. Apa lagi? 31. Berarti 31. Makanya aku bilang Bang, minimal dibacakan terjemahannya Bang. Itulah kalau typing menghujat terus dibawa, nggak ada isinya, naik komal diskusi bertanya saja salah. Inilah aku bilang sama teman-teman Kristen. Iya tak? Ya tapi ada kan, coba jelaskan. Itu sama Cebi. Silakan Cep, buka mic-mu. 37 ayat dibilang berapa tadi? 41 katanya, makanya aku bilang tadi orang-orang ini bertanya saja salah. 31. Gimana tuh? Ayat Al-Jasiyah ayat 31 ya, dan adapun kepada orang-orang yang kafir difirmankan, bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu, tetapi kamu menyombongkan diri dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa. Inilah kalian orang-orang Kristen. Lanjut Gurunda.